I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama kami. Nama saya Marcelo Romo Peribi. Nama saya Juliana Sijabat. Nama saya Ade Octaviana Pasaribu. Nama saya Mita Pasaribu. Nama saya Raya Silain. Saya Sarandika. Apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Ikuti terus video selanjutnya. Pasti kalian bertanya, apa sih pengertian ekonomi internasional itu? Berikut penjelasannya. Pengertian kerjasama internasional adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui perjanjian tertentu. Dengan prinsip saling menguntungkan dan adil, setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kegiatan ekonomi nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Berikut ini beberapa pengertian kerjasama internasional menurut para ahli, contohnya seperti Charles Armour. Menurut Charles Armour, kerjasama internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat dengan negara-negara dan dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negaranya. Pendapat tersebut dikemukakan Charles pada tahun 1966 dengan dalam tulisannya berjudul Theory and International System. Kajawski. Menurut Kajawski, kerjasama internasional adalah proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama. Negara-negara tersebut melakukan pendekatan, membahas dan mencari faktor teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, bahkan mengadakan perjanjian berdasarkan saling pengertian. Ketiga, Kusnadi. Menurut Kusnadi, kerjasama internasional adalah akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambahnya kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional. Sekian itu pengertiannya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang bisa didapatkan dari peningkatan kerjasama ekonomi secara internasional tidak hanya menyangkut investasi saja. Ada banyak keunggulan yang akan membuat suatu negara awalnya masuk negara berkembang perlahan menjadi negara maju. Beberapa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional antara lain yaitu 1. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. 2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan memudahkan investasi. 3. Meningkatkan eksplorasi bidang kerjasama baru dan mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif antara negara-negara anggota dan mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antara mereka. 5. Meningkatkan daya saing ekonomi seperti impor dan ekspor barang. 6. Semakin memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. 7. Kasus persengketaan atau pelanggaran dapat diselesaikan dengan mediasi yang jelas atau transparan dan adil. 8. Memperkuat dan menstabilkan keuangan negara. 9. Menambah pendapatan negara lewat devisa. 10. Hal yang paling penting yang bisa didapatkan suatu negara adalah perlindungan keamanan, lingkungan, dan keselamatan dapat berjalan dengan baik. Meskipun memiliki banyak dampak positif, tidak jarang juga ada dampak negatif dalam kerjasama ini, seperti 1. Menciptakan pola ketergantungan dengan negara lain. 2. Kenaikan mata uang asing dan minyak dunia menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri.
3. Mayoritas sumber daya manusia didominasikan tenaga asing. 4. Adanya campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara dan ekonomi dalam negeri. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara meliputi hal-hal berikut. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional antara negara-negara adalah untuk mencapai kepentingan bersama dan saling menguntungkan di bidang ekonomi. Beberapa tujuan utama dari kerjasama ekonomi internasional adalah 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. 2. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. 3. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Menambah devisa negara. 6. Mendistribusikan manfaat sumber daya. 7. Mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. 8. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia. 9. Meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. 10. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja sama di berbagai bidang. Berikut tujuan kerjasama ekonomi internasional secara detail. 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara-negara melalui berbagai program kerjasama yang melibatkan investasi, teknologi, dan transfer ilmu pengetahuan. 3. Peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional melalui kerjasama ekonomi internasional. Negara-negara dapat memperkuat dan memperbaiki struktur ekonomi nasionalnya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. 4. Memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Kerjasama ekonomi internasional juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan energi, dan sumber daya lainnya, serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam pasar global. 5. Meningkatkan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional juga bertujuan untuk mendorong perdagangan internasional antara negara-negara. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara dapat memperluas pasar ekspornya dan meningkatkan akses ke pasar impor dari negara lain. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. A. Kerjasama ekonomi internasional berjumlah negara yang terlibat. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu satu sama lain. Kerjasama ini hanya melibatkan dua negara saja. Bentuk kerjasama bilateral berdasarkan perjanjian bilateral. Perjanjian antara dua negara. Contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, dan sebagainya. 2. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa, AFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. 3. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Bentuk kerjasama ekonomi ini melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas regional atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh kerjasama antara Indonesia, Perancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu sama ekonomi di antara dua kelompok kerja. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerja sama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN.
5. Kerjasama subregional. Kerjasama subregional dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan, misalnya kerjasama 3 negara antara Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Kerjasama ini dikenal dengan Benelux. Di kawasan Asia Tenggara juga terjalin kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bentuk kerjasama ini berupa kerjasama pertumbuhan ekonomi atau IMT dan GT. B. Kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatan. Berdasarkan bentuk kegiatannya, kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan sebagai berikut. A. Bentuk pasar bersama regional. Badan seperti ini melakukan kerjasama untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antara anggota. Contoh badan yang seperti ini adalah ASEAN dan Pasar Bersama Eropa (PBE). B. Bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Contohnya adalah WTO dan NAFTA. C. Bentuk pengaturan produksi bersama. Contohnya Dewan Timah Internasional dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. D. Bentuk kerjasama yang bersifat koordinatif dalam penyaluran bentuk kepada negara sedang berkembang. Contohnya International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD atau World Bank. E. Bentuk badan kerjasama yang bersifat konsulatif. Contohnya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Agar kerjasama ekonomi internasional makin lancar dan erat, banyak negara yang sepakat untuk membentuk lembaga tertentu. Berikut ini kumpulan contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional yang perlu diketahui. 1. ASEAN. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilitan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967. 2. IMF atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada 27 Desember 1945 setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika. Satu di antara tujuan didirikannya IMF ialah untuk melancarkan kembali moneter internasional. Dana Moneter Internasional atau DMI adalah organisasi internasional beranggota 190 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini berkantor pusat di Washington, D.C., Amerika Serikat. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods. Kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. Sejak awal tujuan mereka adalah menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. 3. IDRD atau World Bank. IDRD atau Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya. 4. ITO. ITO merupakan organisasi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan dapat membatasi atau membuat peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional. 5. IFC atau Bank atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu pengalihan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Tujuannya ini IMF adalah memupuk perkembangan ekonomi di negara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. 6. IDA atau International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional.
IDEA didirikan pada tahun 1960 di Washington, D.C., Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat ringan. 7. UNCTAD atau Konferensi PEB tentang Perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD adalah organisasi PBB yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. UNCTAD didirikan pada 1964 dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain-lain. Kemudian, untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor dan impor antar negara, industri dengan negara yang sedang berkembang. Sering disebut Dialog Utara Selatan. Selanjutnya, OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak. OPEC didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak, menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Selanjutnya, APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada November 1989, merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik Selatan atau negara sedang berkembang, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC memiliki 3 program kegiatan utama, yaitu program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan, baru program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi. Program kerjasama pembangunan atau Development Cooperation Program, di antaranya termasuk program bantuan teknik. Selanjutnya, AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Selanjutnya, NAFTA, North American Free Trade Agreement atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Selanjutnya, WTO atau World Trade Organization. WTO sama dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, atau sering disebut juga putaran Uruguay. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia, didirikan tahun 1947 dan bermarkas di Havana, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995. Tujuannya untuk menghapus rintangan terutama masalah tarif dan bea masuk yang dapat menghambat perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara negara anggota. Sekian penjelasan kami dari kelompok 5 tentang kerjasama ekonomi internasional. Mohon maaf atas kesalahan kami dalam video maupun dari penanganan dan pembuatan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara, Di antaranya beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. My fingers like you wanna wife me. Got another shitty shit, ain't nothing like